Saya dapat info waktu meeting tahunan ya, tahun kita sudah 0 hutang. Wah, dulu saya berpikir kesempatan. Semua mesin tak lipat semua, udah pokok jual semua. Mesin lama-lama ya. Saya minta gedung baru, mesin baru, semua mesin baru. Waktu itu sempat, emang duitnya kita saya menikmati. Belum waktunya menikmati. Akhirnya kita gali lagi ya. Baru semua lah. Ternyata memang tujuannya memang pinginnya bahwa semua itu harus zero kesalahan, bukan hanya zero terhadap hutang, tapi miss terhadap suatu produksi ini sudah harus nol juga. Ya, kita merasakan saat itu semua. Capek ya dengan volume produksinya begitu cepat berlipat karena tim marketing yang sudah hadir. Kita ini keteteran dengan mesin yang lama itu. Ya, benar. Saat itu kita masih sudah merasa wah, ya sudah cukup. Oh, cukup gitu. Saat itu di Malang saya itu udah dengan mesin dua warna. Setiap tahun saya selalu beli mesin, nggak pernah nggak beli mesin. Tapi itu mesin second luar gitu ya, bukan baru, benar-benar baru. Refurnish. Akhirnya setiap hari karena mesin kita banyak dan mesin bekas yang kita refurnish, setiap hari ada aja beresin mesin gantian. Bisnismu stuck cuma gitu-gitu aja? Udah nyoba promosi kesana kemari, tapi omset gak tumbuh juga? Ingin scale up bisnis, tapi bingung gimana caranya? Tenang, Bukalapak punya solusinya. Sekarang, Bukalapak sudah menjadi partner resmi program pelatihan dan pengembangan diri dari pemerintah, yaitu Kartu Prakerja. Kenapa harus Bukalapak? Karena Bukalapak punya banyak kelas yang bervariatif dan seru. Ditambah lagi, hadiahnya dan bonusnya banyak banget. Mau belajar strategi marketing? Ada. Mau belajar manajemen keuangan? Ada. Bahkan, kamu mau belajar bahasa asing pun juga ada. Selain itu, customer support-nya siap melayanimu selama 24 jam non-stop. Ditambah lagi dengan pengalaman dan jam terbang Bukalapak selama 1 dekade. Dijamin pelayanannya akan memudahkanmu selama proses belajar. Dan yang paling penting, proses pencairan insentif dan sertifikat yang pasti lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, saya Rama Santoso dan ini partner terbesar saya, partner in crime dalam mengembangkan bisnis dan dalam berkehidupan. Benarkan saya Anton. Sebenarnya di sini saya posisinya adiknya Mas Rahmat. Iya. Kakak beradik di JIT Indo Pratama. Jadi memang kami membina bersama mulai dari nol suatu JIT itu dibentuk. Sejak SMA dan Anton kelas 1, kita ini memang ditempa di keluarga yang sangat sederhana. Tapi bagi saya nih, kesederhanaan keluarga yang dengan segala keterbatasan itu malah menjadi, kalau kalimatnya sekarang lagi ini kan privilege bisnis ini. Ya. Justru ini yang membentuk kita ini menjadi harus hidup bagaimanapun iklim yang berkembang. Kita memulai usaha untuk bertahan hidup, untuk menyelesaikan kewajiban sekolah. Saya yang mungkin basicnya, saya ini dulu suka di dunia organisasi sampai sekarang, olahraga. Nah, kalau Anton ini kentalnya dunia seni. Ide-idenya selalu gila. Ya, gitu. Jadi memang dulu itu nggak tergambar untuk bisa menjadi seperti ini ya Mas ya? Iya, betul, ya? Betul. Dulu itu cuma hanya sekedar mengisi waktu untuk bisa membiayai sekolah. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Jadi orang tua itu cuma memanggil, kamu pingin lanjut ya kerja dengan sekolah. Ya, kita mengawali JIT Indo Pratama ini tumbuh dari sesuatu yang sangat simpel. Saya dapat tantangan sebuah job kecil dari keluarga menjadi tukang sablon awalnya. Sales dulu. Awalnya ya sales karena permintaan kalender, saya ini jadi sales dulu nih, jadi sales kalender. Kemudian lama-lama volumenya meningkat, kita keliling door to door dari toko ke toko, dari kantor ke kantor. Akhirnya berkembang menjadi sablon ini harus kita kerjakan sendiri. Dari sablon tumbuh harus kemudian masuk ke dunia usaha yang membutuhkan mesin cetak kecil. Mesin cetak besar. Dan ini ilmu tentang cetak-mencetak ini ya memang nol banget ya. Kita belajar dari nol. Awalnya dikerjakan sablonan bagaimana kita nggak tahu. Nggak ngerti. JIT ini dulu dari sales berkembang jadi sablon itu hanya, ingat saya Ton ya, itu nggak lebih dari duit 200.000 kita mengawali kan. Modal awal 250. Terus meja sablonnya dari apa Ton? Meja sekolahan. Jadi kita itu hidup di lingkungan sekolahan memang. Jadi bapak ibu ini kan Omar Bakri, guru dari sekolah ke sekolah gitu. Salah satu sekolah yang kita tempati itu punya Pak D kita ya. Punya Pak D. Yang sekarang JIT ini berdiri. Ya, ini berdiri ini. Ini dulu daerah ruko-ruko ini dulu sekolah ya, Nur. Sampai yang pojok sana sekolah semua. Masih ingat nggak area kerja kita? Lompongan.
Antara rumah dengan kelas ada gang, nah itu kita nyablon pertama di situ. Berapa kira-kira? 3 meter kali 3 berapa? kali 5 ya. 12. Ya, sekitar lebih. Panjangnya sekolahan, 3 kali lebarnya 12. sekolahan. Tapi yang unik nih, teman-teman ya. Kalau hujan bubar. Bocor kabeh. Atas bocor, bawah banjir. Area meja kerja harus pindah ke ruang tamu. Ya begitulah suka duka kita. Anton ini bagian bikin film, bikin apa, artistiknya itu Kalau ada dulu di kan adanya si Rugos gitu ya, pakai Rapido, ya, Opak. begitulah ya. Film Tapi sekarang kenyataannya kita melalui semua. melalui itu. Tantangan pekerjaan kita terima nih semua. Justru di kuliah itu, dunia kuliah itu kita merasakan JIT ini bisa Diterima oleh masyarakat diterima ya? orang banyak karena mahasiswa yang kita grade. Dulu itu sampai ada semangat, nggak boleh kampus lain nggak nyetak di tempat lain, Ya. harus di tempat kita. Bagaimana caranya di Brawijaya dulu ingat saya itu ada 12 senat. 80% sampai 9% senat-senat itu kalau butuh cetak harus ke kita. Harus ke kita. Setelah Prinsipnya itu gitu. kita menjadi besar di sana. Bagaimana Kita kampus harus lain? lompat, kampus lain harus masuk ke kita. Ya begitulah. Setelah itu saya ngomong sama Anton, ini kalau selalu seperti ini gak maju ini. Kita akan capek marketing terus nih. Kita pindah level yang lebih tinggi, kita melayani corporate. Dari situ kita belajar ke Surabaya, bagaimana mencetak berwarna dan sebagainya. Saat itu di Malang belum nggak ada itu yang namanya komputer dan sebagainya. Sangat susah mencari ilmu itu, kita belajar otodidak di Surabaya. Tapi yang kita bawa pulang sebuah teknologi saat itu JIT satu-satunya kelas sablon dan percetakan yang masih kecil. Kalau percetakan lebih gede mungkin sudah banyak. Di kelas itu kita udah menyiapkan sebuah komputer Macintosh. Macintosh. Ya betul ya. Jadi itu yang selalu setiap saat saya dengan Anton ini selalu menanamkan investasi teknologi itu penting sampai sekarang. Ya. Di masa-masa sulit pun kita malah membeli mesin ya. Betul. Ya itulah JIT. Udah berkembang dari JIT cetak, muncul kita tantangan dari Telkom Group untuk menanam investasi billboard. Saat itu mereka kan bikin Billboard dulu apa printing dulu? Printing, digital printing. Betul. Ya, itu terjadi disruption bisnis tuh di Malang. Kita memasukkan mesin digital printing. Rekan-rekan kolega kita yang dulu banyak tukang-tukang letter, dulunya sempat juga menjadi gak enak hati, tapi saya dengan Anton tidak pernah lelah untuk menggandeng mereka. Prinsip saya, kompetisi itu jangan sampai terjadi. Yang terjadi adalah kolaborasi. Kita menjadi besar. Setelah itu kita mulai nandur, mulai nanam ya, billboard ya. Balihonya Telkomsel dulu. Telkomsel. Keliling. Jawa Timur. Kok ada duitnya, kita bangun billboard. Kita bersyukur itu gini, selalu bertemu dengan klien yang selalu memberi challenge ke kita, menantang kita. Wani enggak, Wani tok isi. Ya, Wani tok ya. Hajar. Iya. Enggak ada kata enggak berani, kita harus berani, kita harus bisa. Karena selama itu masih dari satu linear dengan bisnis yang kita jalankan, kenapa kita takut? Terjun aja Mas. Saat itu saya berpikir begini, setelah kita masuk ke dunia cetak dan menambah digital printing, dunia advertising ini sebenarnya menarik. Saya melihat kenapa ya di Malang ini kok selalu di banyak kota di Indonesia, kota-kota besar, pelaku bisnis OOH out of home media atau penyedia billboard itu para gajah yang datang dari Jakarta. Betul. Dari Surabaya. Loh, kita kenapa putra daerah nggak mencoba muncul di situ? Nah, kita coba nih, beli 1 billboard, membangun 2 billboard, membeli bando jalan. Saat itu, bagi JIT, kita bisa mendapatkan sebuah aset besar berupa tanah dan rumah karena bisnis di billboard. Itu adalah sebuah lompatan besar. Karena saya anak singkong nih dengan Anton ini nggak punya rumah. Tetapi malah rumah yang kita peroleh dari pembayaran aset settlement atas sewa billboard di sebuah perumahan mewah di sini, ini malah kita rubah menjadi modal awal untuk membangun sekian banyak billboard bando jalan, benar nggak? Betul. Nah dari situ kemudian kita berkembang dan seterusnya ini sampai sekarang. 2017 saat itu kita dapat info waktu meeting tahunan ya. Tahun kita sudah 0 hutang. Wah, dulu saya berpikir kesempatan ini. Semua mesin tak lipat semua. Udah pokok jual semua. Mesin lama-lama ya. Saya minta gedung baru, mesin baru, semua mesin baru. Waktu itu sempat emang duitnya kita banyak menikmati. Belum, saya bilang gitu, belum waktunya menikmati. Akhirnya kita gali lagi ya. Baru semua gitu. Ternyata memang tujuannya memang pinginnya bahwa semua itu harus zero kesalahan.
kesalahan. Bukan hanya zero terhadap hutang, tapi miss terhadap suatu produksi ini sudah harus nol juga. Ya, Nah, kita itu yang harus merasakan saat diperbarui itu semua. capek ya dengan volume produksinya begitu cepat berlipat karena tim marketing yang sudah hadir. Kita ini keteteran dengan mesin yang lama itu. Ya, benar. Saat itu kita masih sudah merasa wah, ya sudah wes cukup. Oh, cukup gitu. saat itu di Malang saya itu udah dengan mesin dua warna. Setiap tahun saya selalu beli mesin, nggak pernah nggak beli mesin. Tapi itu mesin second luar gitu ya, bukan baru, benar-benar baru. Kondisi refurnish. Akhirnya setiap hari karena mesin kita banyak dan mesin bekas yang kita refurnish, setiap hari Setiap ada minggu aja datang beresin terus. mesin gantian. Di data kita terbaca, ternyata biaya maintenance mesin terlalu tinggi. Kita hitung, kalau biaya maintenance ini kita kalikan 5 tahun, dapat mesin baru nih. Wah, beli aja mesin. Itu lumayan tuh bagi JIT, lumayan nih angka segitu, 5 miliar lebih. Tapi ternyata nggak berhenti di situ, Pak Anton ini perspektifnya panjang. Kalau mesin baru, tempatnya juga harus proper. Kalilah kita melakukan investasi persiapan penggantian budaya kerja. Berawal dari datangnya mesin baru, ditempatkan di tempat yang proper, dengan alat penunjang yang proper, manajerial kita siapkan yang lebih proper. Ternyata budaya kerja teman-teman di bawah bisa kita ajak berubah semua. Yang dulunya sangat konvensional, datang celana cekak, sandal jepit, kaos belang blonteng, rupa wajahnya dekil, gak karu-karuan. Ini bisa nih datang sepatu, mesin bersih, keluar tempat kerja, tangan bersih dengan mesin baru. Dan maintenance, nol. Ini pelajaran berharga bagi kita. Ternyata budaya kerja itu bisa diciptakan. Nah, semoga ke depan ini dengan ERP ini akan kita masuk lagi kepada perubahan budaya yang berikutnya. Ya, kalau dulu mungkin sampai sekarang masih berjalan. Kayak kertas nih. Itu konvensional. Semua berdasarkan kertas tumpuk, berkas gitu kan. Kertas berjalan ya. Kertas berjalan istilahnya dari satu marketing, Divisi, dari front office, dari next kita nggak ada, semua computerized semua. Dari atas marketing memasukkan suatu order itu akan computerized semua, berjalan dengan sistem kontrol, sistem order, sistem koordinasi ada di sana, paperless semua. Secara pertanggungjawaban hanya pada koordinasi aja. Karena sudah berapa tahun ini saya membentuk sistem manajerial dan sistem manajemen modern, semi modern mungkin Mas Yan di JIT ini. Sudah per divisi masing-masing, ada purchasing, keuangan sendiri. Ini nggak sama nih purchasing sama keuangan. Marketing sendiri, di produksi pun ada pracetak, ada desain sendiri, ada anak produksi sendiri, ada divisi finishing sendiri, ada divisi ekspedisi sendiri. Masing-masing divisi ini saling menguatkan dan mereka berdiri sendiri untuk melakukan pekerjaan di lingkaran mereka. Ini saya butuh sebuah komunikasi tersentral agar masing-masing koordinasinya nggak saling tumpang tindih. Itulah yang kita kerjakan sekarang. Maksudnya kita ini work hard boleh, tapi harus juga dilanjutkan dengan smart work. Kalau saya dulu sempat menyemangati ini dalam diri saya sendiri, dan saya sering cerita bersama dengan Pak Anton di Dewan Manajer. Orang kerja itu kan tarekat, fisik nih, wiritan, poso, nah Mas. Maro jangan lupa makrifat nih, keilmuan nih ditoto iki. Kita buatkan sistem, kita siapkan perangkat. Habis gitu syariat. Nah, SOP kerjanya harus benar. Niatnya sudah bagus, fisiknya bagus, perlengkapan manajerial sudah bagus, SOP harus bagus, mental pekerja harus bagus. Nantinya itu akan harus menuju kepada hakikat. Bahwasanya orang datang ke sini itu adalah berkarya, bukan bekerja. Semoga dengan begitu menuju ke persaingan bisnis yang segalanya instan, kecepatannya supersonik, kita ini paling tidak ngintil di belakang tuh nggak terlalu jauh ketinggalan. Ada satu yang saya tekankan juga ke tim dan saya dapat support dari Anton, berbagi. Simple, berbagi itu kan nggak harus melalui kotak amal di masjid nih. Ya, panti asuhan yang ada di sana itu pasti sudah kelas-kelas mainstream kita beribadah. Tetapi dengan kita berbagi berupa sponsorship kepada pasar, memberi sesuatu kepada pasar, saya yakin pasar akan juga kembali kepada kita. Selain juga pasti kita mengutamakan berbagi kepada kolega-kolega, saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Dan saya pikir banyak sekali kebaikan langsung kembali. Kita ini sering sekali di dalam himpitan-himpitan tertentu itu tiba-tiba aja terus menemukan jalan. Kalau kita berjalan sampai sekarang, berapa kali resesi ya? 97 saya merit, 98 perusahaan bubar. Dibubarkan. Jadi dia nikah nggak punya kerjaan. 98. JIT Indo Pratama yang masih berkuncup ini malah harus dimatikan. Layu sebelum berkembang ya. Ya. Layu berkembang. Tapi nggak lama kok itu ya. Lama kita bangkit lagi. Ya dari mana? Saya mikir pasti ini karena tangan-tangan Tuhan yang bergerak.
Dari setelah kita tutup, malah kita mendapat kesempatan big leap. Kita ini bisa mengakuisisi tanah sekolahan ini ya. Dan bersama dengan itu saya dengan Anton membina di Malang, di Boring. Ada Ar-Rahman ya, sampai sekarang. Sampai Alhamdulillah kita masih mendampingi mereka. Percaya nggak percaya sih ilmu berbagi. Itu kalau saya bilang ini tempayan air kita masuk. Kalau kita nggak membuka keran di bawah, air ini akan anyir. Buat apa kita minum air anyir? Buka aja deh kerannya. Insya Allah air yang masuk akan lebih banyak, berlimpah. Tapi di tengah-tengah ada sebuah resesi yang muncul karena kesalahan kita sendiri. Ya, terlalu panas. Ya, kita masuk ke area money game. Ingat Money game. Apa itu? Pohon mas. Pohon mas di Malang pasti teman-teman paham. Aduh. Investasi di money game. Dari situlah kami berdua belajar. Nggak ada ceritanya kita ini kepingin mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan effort, tanpa keringat, tanpa memeras otak, tanpa harus merasa sakit. Terus tiba-tiba dengan duduk tenang terima duit. 2008 itu saya merasa terselamatkan dari badai krisis dunia karena suatu amalan, insya Allah karena itu. Tapi kayak yang lain ya wallahu a'lam bishawab. Setelah krisis kita bangkit sebentar, menaikkan haji orang tua, membelikan rumah orang tua, malah kita ini semakin mudah di dalam menyelesaikan banyak kesulitan yang muncul. Nggak ada ceritanya orang kepingin naik ke atas bukit tanpa harus mendaki. Di tengah mendaki pasti berbagai angin ribut itu muncul. Dan kita banyak sekali, sering kali terselamatkan di situ. Dari 98, saya belajar tentang bagaimana kita menghargai hak dan kewajiban karyawan. 98 kita gegeran dengan karyawan karena normatif kan. Betul. Karyawan itu adalah aset dan itu benar-benar terjadi. Terbukti. Akhirnya yang terjadi konsepnya bagi saya, perut yang lapar membuat orang itu marah. Perut yang tenang membuat orang itu berkarya. Mulai kerja 89 itu ada loh sampai sekarang kerja di kita. Masuk uang, masuk pensiun. 5 tahun 20, terakhirnya? 23 tahun sama 25 tahun. Pengabdian terakhir. Dan itu kita bayarkan penuh. Hak mereka. Padahal uang pensiun untuk usia kerja di atas 10 tahun pengabdian, 15 tahun pengabdian, 18 tahun pengabdian. Luar biasa. Tapi saya dengan Anton nggak gandoli. Mengapa? Ini sudah digariskan itu adalah kewajiban yang disiapkan perusahaan, haknya karyawan. Di masa yang sulit seperti ini disruption bisnis kan terjadi di mana-mana. Kita rasakan, kita memang udah mencanangkan itu, merasakan itu di sebelum COVID itu di 3-4 tahun yang sebelumnya, lalu. Iya, ya, 3-4 tahun yang lalu itu udah merasakan. Next pasti akan bisnis ini berubah. Market ini akan bergerak berbeda dengan mulai wujudnya dunia sosmed segala macam. Handphone ya? Handphone ya. Smartphone ya? Saat itu kita mulai dari permainan sosmednya si FB ya. Ya, Facebook. Kita dari situ udah mulai membaca. Suatu saat pasar ini akan bermain di dunia ini, bukan lagi door to door. Nah, saat itu kita udah mulai membangun sedikit demi sedikit jaringan-jaringan. Berawal kita merubah sistem manajemen dulu, sama kita mencoba membentuk divisi marketing yang memang dedicated, dia ini divisi marketing. Dulunya saya dengan Anton ini cari order kemana-mana, walaupun kita sudah punya beberapa manajer, tapi marketing masih ada di kami. Marketing kita susun dari 2 menjadi 4 menjadi 6, akhirnya ada manajer yang kita tancapkan di situ. Ini menguatkan konsep berbisnis B2B. Kemudian online menyerang, maka yang kita siapkan adalah platform digital kita. Saya dengan Anton mulai ini merancang, kita melahirkan jetprint.id, ya toh? Itu untuk platform berjualan online. Mungkin banyak teman yang mengatakan ke kami, kayaknya susah kamu kerja secara online, tapi ternyata enggak, ya toh. Akhirnya terjun juga kok kita masuk ke pasar online itu ternyata juga banyak menemukan orang-orang purchasing dari customer itu juga hadir di dunia online. Jadi kita ketemu dengan mereka di platform online, dilanjutkan ke platform admin. Secara offline atau masih online lah, WA dan sebagainya, begitu email dan sebagainya. Berawal dari kita hadir di marketplace, kita hadir di e-commerce, di platform e-commerce kita. Guru kita marketing itu Hermawan Kertajaya kan membrainwash kita ini. Online tok nggak mungkin bisa. Offline tok kamu akan mati. Yang terjadi adalah kita mengcombine dengan keduanya menjadi omni marketing. Platform digital kita jalankan, platform Salesforce kita kerjakan.
Yang sekarang lagi kita coba kejar ini adalah marketplace. Yang berikutnya adalah sistem terintegrasi secara online digital, manajemen dan produksi di dalam sebuah platform digital di kelas ERP. Ini yang sekarang kita kerjakan. Mungkin dianggap kita sedikit terlambat, ya nggak apa-apa. Tapi late is better than never kan. Mending kita tetap aja masuk ke situ. Karena dunia sekarang kalau nggak bisa dibaca secara digital, ini susah nih kita. Kalau koordinasi harus selalu by phone, harus selalu hadir, repot nih. Karena pasar juga semua menuntut data itu instan. Kalau kita nggak ngeluarin data, nggak punya pegang big data, customer bertanya, kita ini bisa keteteran. Terlambat persaingan kompetitornya, kompetisi. Jadi waktu itu kita masih door to door, terus dimintai penawaran. Nama usahamu apa? Bingung. Apa Mas? Udah gitu. Ya printing, kok printing? Iya. Terus kita bongkar-bongkar lemarinya Bapak. Itu nemu kop surat itu tulisannya Jadi. Ternyata kakak dulu itu pernah. Kakak yang pertama, ya. Itu pernah membuat usaha yang mirip-mirip kayak gini, tapi di bidang garment. Membuat nama Jade. Fashion. Sekali 2 kali order berhenti, kop suratnya disimpan di laci. Nah, akhirnya kop surat itulah yang saya pakai. Jadi kalau itu tinggal fashionnya tulis printing. Jadi kop surat bekas itu yang kita pakai ya untuk mencari order. Karena bagi saya memang, saya ini pemaham orang yang praktis aja lah. Saya pikir, apa sih sebuah nama saat itu ya? Dan apa sih sebuah badan hukum saat itu? Yang penting kita ada kerja dan ada perputaran bisnis, ada perputaran uang yang masuk. Nanti sambil jalan, itu bisa kita pikirkan. Sekarang kalau ditanya, kenapa kok Jade? Nah ini. Sebenarnya kita ini karena nemu kop surat. Tapi kalau diruntut-runtut, ya benar nih, Jade ini adalah sebuah batu alam yang menjadi indah karena tempaan alam. Satu. Yang kedua, Jade ini simbol kemakmuran nih. Warnanya hijau, ya mendinginkan, dan kita bisa makmur bersama, baik keluarga. Dalam hal ini kalau sekarang manajemen nih kita ngomongnya. BOD saya dengan Anton. Kemudian manajemen, para manajer ada di sini, para manajer pelaksana, termasuk semua staf dan karyawan harus makmur bersama di sini. Ya sampai sekarang kemudian ditambahin sama dia hidup Jade, hidup rata. Kalau saya bagian cari duit, ide kreatif ada di. Kita mulai awal sudah mulai gajian ya? Iya. Ingat, betul. Gajian. Mulai kita memulai kerja itu sudah komitmen bahwasanya bisnis itu kalau dikerjakan hanya sekedar dalam tanda petik family tidak akan berjalan panjang. Ya ayo kita secara profesional. Sehingga saat itu kami berdua ini nggak mau pegang duit, yang pegang duit Bapak dan kami dibayar oleh Bapak. Gajian ya. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Pakai buku pramuka gini Mas. Anton bayaran 5.000. Jadi antara uang pribadi sama uang bisnis, ya itu ini harus kita pisahkan. Karena kita yakin banget godaan dalam family business seperti yang kita bentuk nih, ini besar sekali nih. Kalau kita benar-benar nggak bisa membedakan, wah bisa tergerus habis. Ya, gitu. Terus saling support, saling percaya pada kemampuannya masing-masing ya. Mas Ahmad orangnya humble untuk berkomunikasi dengan orang banyak. Sementara saya lebih senang di dunia seninya, artnya. Ya saling percaya, saling ngisi, saling menguatkan. Saling menguatkan. Saya minta gini, ini memang butuh. Ya support keluarga pun juga bagus ya. Bagus Alhamdulillah banget. Semua saudara akhirnya membesarkan kita. Terlalu sombong. Kita itu terlalu cepat merasa puas meraih sesuatu, akhirnya membuat kita itu sombong. Saat itu kita merasa, wah cukup lah, sudah menjadi wah kita ya. Padahal belum apa-apa saat itu ternyata. Iya. Akhirnya kita dibalik beneran sama Allah, sama Tuhan. Salah itu. Ya, akhirnya kita merasakan, iya sih, kita melakukan suatu gerakan yang salah tapi merasa benar. Ya. Itu merasa benar ya Dewi ya. Boleh dibilang belum siap menerima kondisi untuk lebih berjuang lebih berat lagi. Merasa kita sudah cukup lah. Itu pernah kita alami. Sehingga kita harus roboh. Merasa nyaman di saat itu di zona nyaman. Padahal terlalu lama. Ternyata untuk meraih itu masih jauh langkah kita ya. Dan untungnya saat itu kita langsung cepat balik. Kalau enggak mungkin masalah mungkin ya. Iya, beneran. The only constant is change. Just change or to be changed. Yang paling pasti itu adalah perubahan. Saya dengan Anton ini adalah seperti mata uang, dua sisi mata uang yang tidak bisa saling meninggalkan. Yang paling kerasa, walaupun saya dengan sistem ini sudah menyiapkan, oh bisa nih kita ini, bisa. Manajemen di Jade ini harus siap untuk melakukan perubahan dan bergerak sendiri di luar keberadaan kami berdua. Tetapi tandem saya dengan Anton, ini adalah Jade. Jade tanpa Rahmat nggak ada arti.
Tapi Jet tanpa Anton tambah gak ada arti. Kalau sekarang kita menyiapkan, nah ini sebenarnya tahap ketiga Anton. Kita lagi menyiapkan sebuah manajemen semi profesional dan memasukkan beberapa profesional. Harapannya ini adalah manajemen ini mandiri nantinya dan bisa berkembang. Beberapa kali dalam perjalanan, karena saya harus aktif mengendalikan Jet bersama Anton, saya ini berbeda pendapat dan itu adalah wajar karena kita tetap manusia. Ada kalanya saya yang patah, ada kalanya Anton yang patah. Dan itu bagi saya itu adalah beban terberat karena Jet ini adalah gambar dua orang ini. Semoga ini yang dengan manajemennya lebih profesional nantinya ke depan, ini tantangan terbaru nih Ton ya. Fase yang keempat nih, tantangan untuk membayar profesional, mendatangkan otak dari luar untuk memberi warna kepada Jet ini agar selalu lebih berwarna dan berwarna lebih lama. Itu ya mungkin kendala yang terbesarnya adalah di sana. Kesibukan kami di luar Jet Pratama pasti ada passion kita nih. Saya ini sukanya off-road, bolos bolak-balik. Ya, Anton berjuang sendiri. Anton passionnya ini seni, nyentrik, sesuatu tantangan yang ya begitu. Dia juga akan suatu saat akan sibuk di sana gitu. Tapi yang saya lakukan karena saya yang lebih tua ya mungkin saya ini harus lebih wise. Saya mencoba selalu mengambil Anton. Saya tidak pernah meninggalkan, wah kalian enggak. Saya itu selalu memberi ruang dan waktu. Karena memang orang itu butuh me time mungkin begitu ya. Tapi pada dasarnya saya akan selalu menarik nih. Tapi porsinya memang sekarang karena memang dari sisi usia nih, saya sama Anton ngobrol nggak bisa nih kita nih selalu incas terus. Dulu itu terbesar salah satu yang ekstrim nih dari Anton nih. Waktu kita mengangkat seorang GM ya. Saya ini tahu nih jiwa mentalnya si Anton nih. Oh, sekarang ada GM terus aku ini bagaimana? Padahal tak bilang ke dia, masa kita harus maju terus dong. Harus ada second liner dong yang di bawah kita yang bisa menjalankan perusahaan itu. Tapi saya nggak secara frontal menjelaskan seperti itu, memaksa dia harus balik. Saya tunjukkan sedikit-sedikit, saya beri pengertian sedikit-sedikit. Ya alhamdulillah oke. Di luar kita bisa berkiprah gitu. Semoga nanti ke depan ini dengan manajemen, saya kepingin nih datang nih, manajemen para tenaga profesional, muda maupun senior yang bisa kita combine, Jet ini biar lebih berkembang lebih cepat. Tanpa saya itu harus selalu incas di sini, Anton harus ke sana, kalau nggak ada Anton, saya bingung, kalau saya nggak ada Anton, nggak ada saya, Anton bingung, nggak harus seperti itu. Karena orang harus ketemu Jet itu mencari Jet ya, Anton? Iya. Oh ya, dulu itu selalu ada gambaran, ketemu Anton, Pak Rahmati gak naik Jet. Abdul ya, gak Abdul. Naik Jet itu ketemu wong loro iku ya. Itu yang harus kita rubah. Ya, kita rubah. 5-10 tahun yang lalu kita merubah itu semua. Agak susah, tapi bisa kan ternyata ya? Ternyata bisa. Bisa. Alhamdulillah. Saya orang yang pemaham untuk tidak hidup di masa lampau. Jadi semua proses ini saya anggap adalah sebuah garis tangan. Semua keindahan itu akibat dari perjuangan. Semua kesakitan itu akibat dari keteledoran. Nggak pernah merasa menyesal dengan situasi yang sekarang. Saya malah banyak bersyukur semua ini terjadi dan alhamdulillah Tuhan tuh masih memberi rasa sayang kepada kita untuk bisa menjadi seperti sekarang. Kalau diminta flashback apa yang harus saya kerjakan di masa lampau, nggak ada. Step by step milestone yang tercipta, bukan yang kita ciptakan, tapi terciptakan. Memang kadang kita nggak sengaja, tiba-tiba aja kita melewati masa itu kan. Ganti mesin, ganti orang, ganti manajemen, ganti ini, ganti itu. Ini adalah milestone yang kemudian tercipta dengan sendirinya. Thanks to God, alhamdulillah bahwasanya ini kemudian membuat kita menjadi seperti sekarang. Besar enggak, tapi kita siap untuk menghadapi pasar, iya. Tantangan pasti ada, ketinggalan mungkin ada, tapi kita siap untuk maju ke depan. Saya pikir. Kalau saya seperti itu. Tumbuh berkembang itu wajib, jadi nggak ada istilahnya kita flashback ke belakang kepingin diulang lagi saat sekarang. Enggak, yang dulu itu masih ada kok sampai sekarang. Indah ya. Yang dulu itu masih ada sampai sekarang. Ya, saya nggak menemukan jawaban itu. Nggak bisa mas, nggak ada apa ya? Sama ya? Nggak ada. Ya. Cita-citanya sama. Nggak ada? Nggak ada. Orang tua kita itu biasanya Pak ngomongnya kan itu kudu seduluran, terus. Jadi jawabannya adalah next chapter aja deh. Nggak ada. Kalau keinginan yang lama terwujud lagi di sini, saya cuma ingin bangun rumahnya ibu di belakang itu aja yang sampai sekarang kita pertahankan.
Itu perlu dilihat nanti di sana. Itu ya. Iya, betul. Karena itu sejarah ya. Orang Masuk tua ke rumah itu menjadi rumah beliau kalau di masa kamu tua sukses, ya. masih ibu masih ada, mbok iki Jadi tukun rumah kabeh. beliau. Nah, gitu aja. Ya, tapi Itu yang kita sekarang wujudkan. karena keterbatasan masih menjadi area pergudangan kita. Tapi itu nggak boleh sampai sana pertahanan. Ya, ini Nggak terima boleh kasih nih dirubah. sudah ngingetin saya. Terima Itu kasih. nggak boleh Ini- dirubah. Saya ini- bertahan apapun kebutuhan Ya. dari JIT mengembangkan ini nggak boleh berubah. Saya bilang. Ya, ya. Ruangan-ruangan yang ada di sini ini banyak kita sisipkan area-area untuk bisa menerima tamu, kolega, teman itu di beberapa spot. Karena orang yang datang ke sini ini harus selalu kita terima. Saya adalah orang yang suka multitasking mungkin. Di saat yang sama sekarang ini lagi dengan teman-teman pecah telur, saya nggak membatalkan nih pertemuan di ruang depan. Saya nggak membatalkan jadwal meeting sebentar lagi dengan tim saya yang lain. Saya punya JIT ini punya bisnis sampingan yang mulai membuka diri dengan orang. Kadang dalam satu saat saya itu bisa menerima 3-4 tamu di ruang yang berbeda. Mengapa begitu? Kadang rezeki iki teko ning saka kanca, dan bagi saya networking itu sungguh luar biasa. Tuhan itu membagi rezeki dari silaturahmi. Saya sangat percaya itu. Ini di sana tentang bagaimana saya ini menghandle berbagai masalah. Yang kedua, saya membiasakan otak saya yang hanya segempal ini, saya pisah berdasarkan waktu dan tempat. Di satu titik saya bertemu dengan tamu A, saya selesaikan masalah si A sampai selesai. Berpindah ke sana, otak saya sudah meninggalkan ini, saya bertemu dengan tamu B. Saya kerjakan di ruang tertentu dari otak saya untuk mengolah dia, selesai, pindah ke tamu C. Sehingga manajemen masalah itu harus selalu saya lakukan. Kemudian yang dari saya yang paling utama mungkin sering Anton ini merasa keuber-uber mungkin dari saya ini orang yang penyuka merombak bisnis model. Itu bahwasanya manajemen yang ada, sistem itu harus adaptif terhadap perubahan. Jadi saya ini orang yang paling seneng membuat sebuah bisnis model ataupun merombak bisnis model, dan seringkali saya ini harus agak keras dalam menerapkan itu. Tapi tujuannya adalah bagus. Bisnis ini harus bisa autopilot. Kalau urusan autopilot di hari-hari sekarang ini lagi tren. Sebenarnya JIT ini sudah berapa tahun ya kita melakukan autopilot. Rel itu udah kita bikin, lokomotif kita siapin, gerbong ada, masinisnya ada, tukang mekaniknya ada, tukang bersihnya ada, dan sebagainya. Kemudian dia berjalan. Saya dengan Anton, remote bisnis dari jauh udah hal yang biasa ya. Tetapi dengan model yang seperti itu, maka sistem role model bisnis model ini harus selalu dilakukan perubahan. Kita harus adaptif. Nah, itu yang saya hobi. Memang saya senang mengerjakan itu. Mungkin dari saya seperti itu. Saya itu orang yang lebih suka selengean, Mas ya. Bener. Selengean pol. Ya. Dari tampilan ya kayak gini nih. Ketemu siapapun, Ton, pagi saya ketemu sama itu. Iya, saya berangkat tapi celana pendek ya. Tak bilang gitu. Mau ketemu monggo, nggak mau ketemu ya sudah. Saya bilang gitu. Yang penting adalah urusannya itu selesai. Ya, gitu ya. Tapi memang JIT tidak bisa dengan suatu rule Mas Rahmat saja. Art seni itu harus ada di situ. Dan itulah aku saya terjunkan diri ke situ. Betul. Menikmati sesuatu. Penyeimbang dia. Menikmati sesuatu itu ibarat timbangan. Nah, penyeimbang saya ini ya. harus. Kalau timbangan kuningan ini mas-mas semua, di sini timbelnya nggak kuat, jeglek. dia kan jeglek. bener. Nah, tapi di sini ini aku bermain-main gitu. Ya. Memang orangnya beda dengan yang lainnya. Anton tidak ingin keluar show off di depan. Tapi dia gitu. Yang bagian bikin indah dia. Tapi setiap kali ada cetusan atau kalau enggak kadang beride sendiri melakukan sesuatu yang penting warna JIT ini selalu berubah. Yang penting JIT ini punya kreativitas. Ya. Nah, JIT itu kalau mau nyari yang di tempat lain nggak bisa. Itu yang harus saya kembangkan. Karya-karya itu harus selalu menjadi fenomenal. Kalau hanya seperti yang lainnya, buat apa kita bersusah payah membesar-besarkan? Kalau nggak bisa lebih bagus dari yang lain, harus berbeda itu ya. Nah, itu Anton. Kalau dulu Mas Ahmad malah prinsip Anton kita itu harus jadi lokomotif. Tapi sekarang sudah nggak bisa. Ya sudahlah, jadi paling nggak kita jadi gerbong yang paling indah lah. Sehingga orang nggak mau naik gerbong lain gitu ya. Gitu ya. Menghiasnya di situ saya. Lebih suka berkreasi. Sehingga nggak mau untuk muncul ke depan. Pak Rahmat aja, gitu. Saya yang di belakang. Ya, begitu. Saya selesaikan gitu.
Oke, teman-teman, nggak terasa nih ya, habis waktu. Saya Rahmat Santoso dan Saya Anton. kami berdua dari Citindo Pratama mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.